Bila ente telah selesai sholat subuh, jangan sholat sampai terbit. Setelah sholat subuh, sholat apa yang jangan ini? Biar kita faham. Enggak semua sholat dilarang oleh agama, banda sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi amma Amr, idza shallaita subha faqsir anis sholati hatta tatlu asyams. Bila ente telah selesai sholat subuh, jangan sholat sampai terbit. Setelah sholat subuh, sholat apa yang jangan ini? Sholat sunat yang sebabnya belakangan. Perlu dimaklumi, sholat sunat itu ada 3 sebab. Ada yang sebabnya duluan, kedua ada yang sebabnya berbarengan, ketiga ada sebabnya belakangan. Ada 3 sebab. Ada yang sebabnya duluan, sebabnya berbarengan, dan sebabnya belakangan. Apa sih sebab-sebab itu? Sebab itu motivasi ada sholat. Motivasi sholat yang mau dikerjakan nih ada yang dorong, namanya sebab. Ada yang dorong. Kenapa ini sholat? Ada motivasinya. Itu disebut sebab. Contoh-contoh yang sebabnya duluan biar gampang. Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Nih, sholat tahiyatul masjid itu dikerjakan setelah masuk masjid. Jadi pertanyaannya, masuk dulu baru sholat kah? Atau sholat dulu kah baru masuk? Masuk dulu baru sholat. Masuk tuh namanya sebab ada sholat. Jadi sholat tahiyatul masjid penyebabnya duluan, yaitu masuk dulu. Jadi antara masuk dan sholat duluan, masuk, namanya sebabnya duluan. Nih pahamin nih, jangan sampai melotot kagak paham, kudu ngerti. Begitu. Saya ini sebetulnya suruh ngajar hadis di Nurul Anwar ini, tapi karena lagi materinya fikih, ya kita nerangin fikih. Jadi sholat dulu baru masuk, bukan masuk dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru masuk. Maka tahiyatul masjid namanya sholat sunat yang sebabnya duluan apa belakangan? Duluan. Baik. 2. Kita ambil contoh yang sebabnya belakangan, biar gampang. Kita lagi bingung, punya duit aja bingung, apalagi gak punya duit nih. Kita bingung punya duit, mau dagang. Bagusan dagang di Pasar Bayoran apa di Tanah Abang? Pasar Bayoran apa di Tanah Abang? Kita bimbang. Bila terjadi begitu, dalam Islam diajarkan sholat, namanya sholat istikharah.
Salat minta petunjuk kepada Allah yang mana yang terbaik. Maka saudara, kira-kira salat dulu baru dagangkah, apa dagang dulu baru salat? Salat dulu baru dagang. Jadi yang nyuruh sholat ini apa? Dagang. Udah belum? Belum tuh namanya duluan apa belakangan? Belakangan. Tuh namanya sebab belakangan. Sebab sholat ini mau. Mau tuh belakangan. Kalau berbicara istikharah, sebab sholat ini mau kalau tahiyatul masjid, sebab sholat ini telah, duluan berarti, telah, duluan, duluan. Ini biar kita ke gambar dulu. Lalu sebab berbarengan. Apa tuh sebab berbarengan? Selama masih ada sebab itu, sholat itu ada. Kalau sebelumnya nggak boleh, kalau sesudahnya kagak boleh. Itu namanya kudu bareng. Bareng itu selagi. Kalau bareng tuh sebabnya selagi. Kalau belakangan sebabnya mau akan. Kalau duluan sebabnya telah, begitu. Itu duluan. Kalau berbarengan selagi. Contoh biar gampang. Salat gerhana matahari. Bila terjadi gerhana matahari, diajarkan oleh agama suruh salat. Jangan ngumpet di kolong ranjang. Takut anaknya hitam. Babanya hitam, mamanya hitam. Begitu. Suruh sholat namanya. Sholat gerhana. Nih, andai terjadi gerhana seminggu yang lalu. Kita mau sholat sekarang. Boleh nggak? Kenapa? Udah lewat. Andai gerhana terjadi seminggu akan datang, dibilangin tuh di grup-grup WA, sampai di grup WA, grup mancing ada, bahwa minggu depan mau ada terjadi gerhana. Kita sholatnya sekarang, boleh nggak? Kenapa? Belum. Kudu lagi terjadi gerhana. Tuh selagi namanya. Berbarengan namanya. Sebelumnya nggak boleh, udah kelar nggak boleh. Ini namanya sebab berbarengan. Nah, kembali pesan Nabi ama Amr pertama kali dia dapat di Madinah, bila telah sholat subuh jangan ngerjain sholat. Sholat apa? Sholat yang sebabnya belakangan, yang dilarang, termasuk sholat sunnah mutlak. Bagian sunnah mutlak termasuk sholat tasbih. Tuh begitu. Ini yang dilarang. Biar kita paham. Enggak semua sholat dilarang oleh agama. Banda sholat asar. Yang dilarang yang sebabnya. Yang sebabnya? Catatannya. Yang sebabnya belakangan. Termasuk juga sholat sunnah mutlak. Termasuk juga sholat tasbih. Tuh begitu. Jadi tasbih mutlak ini sama dengan sebabnya belakangan. Tuh begitu. Yang sebabnya duluan ama sebabnya berbarengan, kagak ngaruh ama materi yang akan kita bedah nih. Kagak ngaruh.
masih disuruh oleh agama. Yang sebabnya duluan sama yang sebabnya berbarengan. Pertanyaannya, sholat sunnah ihram, orang mau haji, ini kan musim haji nih, musim haji, orang mau umroh gitu, anggap dah gelombang atu Madinah dulu atau umroh Madinah dulu. Kalau Madinah dia bakalan umroh dari Bir Ali Dzul Khulaifah, nama miqatnya, masjidnya Bir Ali, Abyar Ali. Ini yang udah pernah haji, pernah umroh nih, saya mau tanya, jangan ketika jawabannya salah, gua belum, begitu. Nih, pertanyaan sholat sunnah ihram, diingat-ingat tuh marin-marin haji, marin-marin umroh. Niat ihram dulu baru sholat, apa sholat dulu baru niat ihram? Hah? Ini yang benar nih. Ya? Hah? Hah? Ingat-ingat tuh. Niat ihram dulu baru sholat, apa sholat dulu baru niat ihram? Hah? Ini kedengaran nggak sih speaker nih ya? Kalau orang kebon nanas, kalau orang nanya dipelototin apa dijawab ya? Lah kan ngeri sayanya, bisa pulang nih saya. Begitu. Jadi sholat dulu baru niat ihram, apa niat ihram dulu baru sholat? Tuh, semasjid aja nggak kompak, pantas saja pemilu pilpres kalah. Ada yang bilang sholat dulu, ada yang bilang niat dulu. Nih yang inget-inget nih. Hah? Hah? Maren-maren. Hah? Niat dulu. Udah rapi niat, baru begitu ya? Begitu. Diinget-inget dah. Oh, sholat dulu tuh. Ini baru pengurus dong, nggak kompak tuh. Kan kalah kita pilpres juga kalau begini. Jadi sholat dulu baru yang bener nih. Begitu ya? Hah? Diinget-inget yang kemarin-kemarin tuh. Hah? Sholat dulu. Udah sholat dulu dah, kata pembimbingnya. Ntar niatnya di luar masjid gua bimbing dah niatnya. Begitu, suruh sholat. Jadi sholat dulu baru niat. Berarti ini sebetulnya pertanyaannya ini nih, sholat sunnah ihram tuh sebabnya duluan apa barengan? Halo, ini kedengeran apa kagak ya? Hah? Mulut digunain tuh dapat ganjaran, melotot kagak. Ini sholat sunnah ihram nih termasuk kategorinya sholat sebabnya duluan apa barengan? Tadi dari catatannya dibaca, contoh duluan begini, akurin tuh, contoh barengan begini, contoh belakangan begini, begitu yang tadi dicatat. Sebabnya duluan apa barengan? Ini namanya belum paham, betul.
disasarin tuh mau aja gitu. Iya gitu. Ini nih makanya mohon maaf, bantu dijawab, dapat ganjaran. Kenapa ganjaran? Begitu. Gimana? Apanya? Iya. Jadi duluan apa barengan? Tuh belakangan. Tuh. Namanya udah ngaji. Disasarin kagak mau. Begitu. Ini biar nempel. Saya pengen majelis ini disamakan sama dangdutan. Majelis ini disamakan sama apa? Sama apa? Halo, sama apa? Dangdutan. Sama aja udah bagus, acungi jempol 2. Apalagi lebih tinggi. Lebih tinggi. Sama aja masih bagus. Apa tuh sama? Tuh bila biduan tuh tangannya diangkat, nurut. Begitu. Namanya sama. Bila ditanya, dijawab, jangan melotot. Sama namanya. Apalagi lebih tinggi, kenceng jawabnya. Tuh namanya menganggap majelis ilmu tuh bagus. Kalau diem, lama ngartinya, lama. Jangan takut salah. Kecuali kalau salah didenda, baru takut salah. Supaya ilmu ini nempel. Ini belum nerangin dikit ini materinya. Bisa sampai jam 10 saya kalau belum ngerti-ngerti juga begitu. Saya pengen dijawab, jangan takut salah. Jadi sebab sholat tuh ada 4 apa 5? Nah, tuh ngerti berarti. Disasarinya kagak mau. 3, apa-apa? Duluan, barengan, belakangan. Contoh sebabnya duluan, tahiyatul masjid. Contoh sebabnya belakangan, istikharah. Contoh sebabnya berbarengan, gerhana. Samakan ama itu sholat sunnah ihram begitu. Dengan contoh yang saudara tulis. Jadi sholat sunnah ihram tuh sholat dulu baru niatkah atau niat dulu baru sholat? Sholat dulu baru niat ihram. Udah sholat baru nih, berarti sebabnya belakangan. Nah, yang sebabnya belakangan ini sunnah ihram nih ba'da asar, ba'da sholat asar dikerjakan, hukumnya apa? Haram, dosa. Begitu. Tuh, jangan bikin dosa di Madinah. Begitu. Bikin dosa di Kebonana saja gede dosanya, apalagi dekat Nabi. Contoh, kata si pembimbingnya, kita mau ke Mekah hari ini, jadi kita ziarah wada, artinya pamitan sama Nabi. Begitu. Kita berangkatnya jam 1, kata pembimbingnya, tapi sholatnya di jamaah aja ya, di Masjid Nabawi. Begitu. Sholatnya di jamak, kata yang bimbing. Maka habis sholat dohor di Nabawi, dia bangun sholat asar, pulang ke hotel, ganti kain ihram, berangkat menuju Mekah lewat Bir Ali. Di Bir Ali sholat sunnah ihram, hukumnya dosa. Kalau kayak begitu tuh gitu. Jangan kayak begitu tuh. Ingat-ingat kemarin umroh, begitu nggak gua ya? Begitu. Biar taubat sebelum mati. Begitu. Biar kita jangan salah. Maksudnya. Diingat-ingat biar kita nggak salah. Jadi yang dilarang tuh sholat sunat yang sebabnya belakangan. Sebabnya kayak
sunnah mutlak. Mutlak tuh berarti tanpa sebab. Termasuk tanpa sebab sholat tasbih, begitu. Nih begitu. Biar kita paham, supaya kita jangan salah. Sebab pesan Nabi nih ama Amr, maksudnya sama kita semua nih. Satu, idza shallaita subha, bila Anda telah selesai sholat subuh, jangan sholat sunat. Batasi dari sholat, maksudnya batasi, jangan ngerjain sholat sunat. Sholat sunat apa? Sholat sunat apa? Yang sebabnya belakangan atau tanpa sebab, namanya sholat sunnah mutlak. Itu yang dilarang. Dilarang. Ini contoh biar paham hadis nih. Kita nih udah selesai sholat subuh. Ingat bahwa kita kemarin belum sholat isya, ketiduran, pulang kerja kemalaman, akhirnya kita tidur belum sholat isya. Ingat kita habis sholat subuh atau lagi sholat, ingatnya berjamaah tuh subuh, kata kita, waduh saya kemarin belum sholat isya, jadi kita mau qadha isya habis sholat subuh. Udah salam wiridan, kita bangun sholat isya qadha, boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Sebabnya duluan. Apa? Apa duluannya? Punya utang. Ngutang dulu baru sholat. Benar enggak? Lagi sholatnya wajib. Punya utang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tuh begitu. Jangan sampai kita ada orang habis sholat subuh, sholat kita jorokin. Kata kita, orang ada sholat habis sholat subuh, orang ada. Begitu. Kalau kata orang Betawi, kecele namanya. Apa tuh kecele tuh ya? Nyalahin kita yang salah, begitu. Begitu. Kata dia, emang gua sholat apa? Iya makanya jangan jorokin. Gua qadha isya, gitu. Emang boleh? Aduh, ngaji malam Senin. Kan kita udah ngaji, kan begitu. Jadi sebabnya duluan punya utang. Punya utang dulu, boleh. Begitu. Boleh. Kenapa? Karena sebabnya duluan. Begitu. Bagaimana kita pengen sholat istikharah? Ini udah asar nih, ayo udah asar, udah subuh, anggap biar gampang subuh 4:30. Ini udah 4:30 nih. Kita pengen sholat istikharah, bagaimana caranya? Udah subuh nih. Bagaimana caranya biar istikharah boleh? Iya, sholat istikharah dulu, baru sholat subuh. Boleh nggak begitu? Emang apa? Iya, sebelum sholat subuh. Wong nabinya bilang, apabila engkau telah sholat subuh, jangan sholat. Kalau sebelum sholat subuh, boleh. Enggak bolehnya sesudah sholat.
Jadi kalau kita mau sholat sunnah ihram bagaimana? Udah, jangan dohor di nabawinya, jangan dohor di nabawi, dohornya nanti di Bir Ali aja, begitu. Udah nggak usah dohor dulu, tar dohornya di Masjid Bir Ali, jalan jam 1 atau jam 2 kan masih dohor, jalan Bir Ali 10 menit dari Masjid Nabawi, paling lama 15 menit, nggak nyampe 10 menit. Maka masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, dia sholat dia qobliyah dohor, baru sholat dohor, sholat asar, boleh. Karena kita belum. Iya, begitu namanya. Islam tuh nggak kaku, enak mengenakan, ajaran Islam. Kayak begitu, balik aja. Tapi ingat, yang haram tidak semua sholat, hanya yang sebabnya belakangan, dan sholat sunnah mutlak termasuk di dalamnya adalah sholat tasbih. Jadi yang haram sholat sunnah mutlak, sholat tasbih, pada sholat subuh dan sholat asar tuh, terus sholat istikharah, sholat sunnah ihram, tuh yang kayak begitu, itu nggak boleh tuh. Selebihnya boleh, nggak mutlak. Begitu makna daripada materi kita. Segini aja takut puyeng. Kalau ada yang ditanya silahkan. Dari materi ini atadullah sebelum doa. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana di Masjidil Haram? Kalau di Masjidil Haram bebas. Boleh 24 jam, larangan ini tidak ada. Maka Nabi ngomongnya di Madinah. Di Masjidil Haram nggak apa-apa. Kenapa? Dalam satu hadis yang sahih, kalau tidak khilaf, Imam Tirmidzi riwayatkan dalam sunannya, kata Nabi, ya bani abdi manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadal bait wa shalla fihi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai kaum muslimin, jangan larang orang yang tawaf di Baitullah, orang yang sholat jam berapa aja, mau siang mau malam, namanya pengecualian. Bahasa usul fikih takhsis namanya. Maka Masjidil Haram bebas 24 jam. Bukan masjidnya doang, tanah haramnya bebas 24 jam. Tapi Madinah tidak. Jangan sampai kita dapat giliran masuk raudhah dengan tasrih habis sholat asar, lalu masuk masjid di raudhah, sholat, taubat, sholat ini, sholat ini, sholat ini, sholat ini. Ini bermasalah, bikin dosanya samping Nabi lagi. Begitu. Tapi kalau tahiyatul masjid bolehlah dia, karena di luar masjid, hanya tahiyatul masjid. Begitu. Kalau sholat sunnah yang lain dilihat. Kalau pada sholat subuh, pada sholat asar, ambil tadi. Jadi Masjidil Haram bebas dari 5 waktu ini. Karena ada hadis yang lain yang Nabi jelaskan, lain dengan Haramul Madinah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya, baik. Majuan aja. Di tengah-tengah langit. Namanya istiwa.
Iya, enggak begitu, enggak. Jadi ketika duhur itu jam 11.55, maknanya udah gelincir itu matahari. Gitu, udah gelincir. Karena pakai jamnya pakai wib namanya. Wib itu Indonesia ini mengikutinya enggak pakai jam matahari, tapi tulisan di handphone tuh GMT. GMT tuh G itu artinya Greenwich. Greenwich itu Jaziratul Khalidah, Jazairul Khalidah, satu daerah di Jerman, di Inggris. Greenwich namanya. Titik nol. Ketika ditarik Indonesia dengan Greenwich, maka Indonesia terbagi tiga. Ada waktu barat Indonesia, waktu tengah Indonesia, waktu timur Indonesia. Wib, wita, wit. Itu ketika kita duhur jam 11 kurang 20, itu kurang 10, jam 12 kurang 10, maknanya itu kalau pakai jam matahari jam 12 lewat 4. Rumus duhur itu kalau pakai jam matahari jam 12 lewat 4 menit. Jam 12 artinya matahari di tengah-tengah langit, 4 menit artinya gelincir. Itulah duhur. Dari jam 12 lewat 4 dikonversi dengan Greenwich. Tanggal berapa Masehinya di hari ini? Nanti akan ditulis kalau tanggal sekian minus 9. Kayak hari ini nih, minus 9. Caranya kurangi 9 dari rumus agama. Dohor jam 12 lewat 4, kurangi 9, jadinya 11. Itulah duhur. Begitu Pak. Ya, kurang lebih begitu dalam ilmu falaknya. Wallah alam. Jadi enggak patokan itu, enggak. Jam kita ini Greenwich jamnya. Jadi enggak usah bingung dengan jam 12 kurang. Kurang lebih begitu. Wallah alam. Baik. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana ketika kita habis wudhu masuk masjid, kita belum sholat syukur wudhu, belum tahiyatul masjid, mana dulu? Maka yang pertama sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian sholat syukur wudhu yang kedua. Itu begitu. Tapi ada yang lebih cerdas lagi, yaitu aku niat sholat sunnah syukur wudhu dan tahiyatul masjid 2 rakaat karena otak. Namanya 2 in 1. 1 kali kerjaan, 2 ganjaran. Cerdas. Wa inna malikul limri'in manawa. Begitu. Kayak begitu. Boleh gitu. Silakan saja. Mau dipisah nggak apa-apa. Kalau dipisah kayak tadi, tahiyatul masjid dulu, baru syukur wudhu. Kalau mau dipisah. Wallah a'lam. Iya baik. Iya malam. Iya. Yang ditanya yang mananya tuh? Iya betul. Iya haram. Apanya? Kan dibilang tadi, sholat sesudah sholat asar haram mengerjakan sholat yang sebabnya belakangan. Makanya saya tanya tadi, niat ihram dulu baru sholat
apa sholat dulu baru niat ihram? Jawabannya sholat dulu, berarti sebabnya belakangan. Bila sesudah sholat asar kagak boleh dikerjakan. Begitu. Bagaimana kalau pengen ngerjain? Tadi saya terangin, jangan sholat dohor di Nabawinya, entar sholat dohor di jamaknya di Bir Ali, sholat qabliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, baru sholat dohor, sholat asar, boleh. Kayak begitu, gitu. Tuh begitu. Makanya kenapa umroh dan haji rukun Islamnya nomor urutnya keberapa? Haji kedua apa ke satu? Oh, kelima. Kenapa terakhir? Orang yang haji, orang umroh nih dianggap oleh agama udah lulus fikih sholatnya. Begitu maknanya. Udah lulus fikih sholatnya. Makanya enggak perlu diajarin begitu-begitu. Begitu. Ini kita harus pahami. Kalau enggak bakal salah kita. Begitu. Karena belum tentu dia ngerti. Begitu. Ngertinya urusan haji umroh, ya urusan umroh haji begitu. Kayak begitu. Jadi kita harus pahami mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang begini. Bagaimana biar sentuhan ketika tawaf dengan perempuan, dengan bini atau perempuan lain gak batal. Bagaimana cara wudhunya, dia harus belajar itu. Kalau dia mau ke Mekah, itulah pentingnya manasik haji dan manasik umroh harus dirapikan tentang kayak begitu. Termasuk tata cara sholat jenazah. Karena di Arabmu ada sholat jenazah mulu. Dia bingung, nih sholat apa ya habis begini nih ya. Mana mayatnya kita gak tahu. Tuh laki apa perempuan apa bencong tuh ya. Laha, lahu apa lahe ya. Dia bingung. Nah inilah dia harus belajar kayak begini nih. Begitu agar supaya tidak salah. Kurang lebih demikian itu Pak Riza. Ini manjang ini. Sampai suku ini. Bagaimana dengan sholat jenazah ba'da asar? Dilihat bila mana jenazah itu udah rapih jam 1 atau tengah 2 atau jam 2 udah rapi, artinya belum asar udah rapi, emang meninggalnya pagi begitu lah, sholat jenazah dulu. Orang jam 1 udah bisa, orang udah rapi dimandikan, rapi ini. Tapi bila meninggalnya semacam jam 2 atau jam 1 lah umpamanya, uta sampai adzan asar aja belum rapi dimandikan, begitu baru dibawa ke masjid sesudah sholat asar, yang kayak begini boleh. Karena yang dilarang pada asar itu tahari namanya. Tahari itu menyengaja-nyengaja menjatuhkan sholat jenazah sesudah sholat asar. Sengaja sebelum asar bisa, cuman taraya. Ini yang kemudian enggak boleh bila kasus begitu. Tapi kalau tidak sengaja kayak meninggal jam 2 diburu-burukan sampai asar belum rapi, enggak apa-apa. Tapi kalau kita diundang sholat jenazah pada asar, husnudon kita emang rapihnya asar begitu. Jangan banyak tanya-tanya, ini rapi jam berapa, jadi puyeng di kita. Ikut aja tuh begitu tuh. Kayak begitu tuh yang disebut banda asar ndak boleh sholat jenazah bila sengaja menjatuhkan sholat jenazah ba'da sholat asar. Bila tidak sengaja enggak apa-apa, jam 4 gitu. Tuh kayak begitu. Ada dituliskan oleh habaib besar mufti madhab Syafi'i di Mekah, namanya Habib Alwi bin Ahmad As-Saggaf. Dalam syarah Fathul Mu'in namanya Tarsyikhul Mustafidin, pada bab bagian nerangin ini nih, bila tahari enggak boleh, sengaja-ngaja. Bila tidak sengaja-ngaja enggak apa-apa.
Bila terjadi kayak begitu asar, maka bagaimana? Maka husnudzon kita rapihnya asar. Dah gitu aja. Rapihnya asar. Dah, kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, dia jam 1 rapih, bagaimana nih banda asar? Ya kita jangan sholat. Jangan sholat apa? Sholat asar. Jangan sholat asar. Sholat apa dulu? Jenazah dulu, baru sholat. Iya gitu aja. Jangan dibikin susah. Pura-pura nongkrong kayak ngeteh. Di depan kan orang dagang duren tuh. Ya makan duren aja dulu asar. Gitu, ntar sholat. Jadi aja. Jangan dibikin susah. Gitu, jangan dibikin susah. Itu faktornya tahari. Iya baik, ini yang menjadi masalah di kota besar ini ya. Jadi mohon maaf, mungkin menyalahi dari yang mu'tamad. Di dalam madhab itu saudara, bila ada janazah, ini yang mu'tamad dalam madhab, semua kitab fiqih, yang mana aja, mau Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar, Mughnil Muhtaj, Imam Khatib Syarbini, Nihayatul Muhtaj, mau Fathul Muin Qadiyah, mau Iqna, apa aja lah. Hampir rata daripada fiqih Syafi'i itu. Bila kemudian kita janazah ada, ini yang mu'tamad, maka sholat mana dulu yang dikerjakan? Asar dulukah, janazah dulukah? Begitu kan? Maka jawabannya yang mu'tamad dalam madhab, janazah dulu. Kenapa? Ini pertanyaannya. Mana yang paling tinggi, sholat janazah sama sholat berjamaah asar? Ini berjamaah, jangan sholat asar. Kalau sholat asar hukumnya wajib sholat asar. Ini bukan sholat asarnya, berjamaahnya. Kalau sholat berjamaah hukumnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah sunnah, sholat jenazah wajib. Maka yang wajib didahulukan dibanding sunnah muakkad. Itu yang mu'tamad. Cuman praktek masyarakat tidak mengambil qaul dhaif. Begitu sehingga sholat asar dulu baru jenazah. Maka di dalam, saya lupa nama kitabnya ya, ada fatwa daripada ulama Hadramaut, itu menuliskan di kami ini meski dhaif, ini yang banyak dipakai, yaitu sholat jenazah. Jadi udah nanti aja habis sholat, jadi biar ada ramean, begitu, rada ramean. Itu yang terjadi dan ini dipakai di kota-kota besar. Kadang jamaah datang jam 11, yasin dulu, padahal jenazah tuh nangis banget, buruin. Kita entar dulu, begitu. Udah mati aja masih disusahin sama kita. Gitu. Kudunya tuh jam 11, ya sholat kalau udah ada emang. Begitu. Kayak begitu, hanya kita ini adatnya memakai qaul dhaif, enggak apa-apa biar ramean, begitu. Biar kalau udah dohor kan rame. Kalau biar begitu tuh jenazahnya jangan dibawa dulu, menjelang dohor baru dibawa. Sebab kalau udah jenazah nih, qomat, ini ajarannya. Kita udah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jenazah datang pintu, udah nggak usah berjamaah asar, suruh apa? Jenazah dulu. Itu ajaran dalam fikihnya yang mu'tamad. Namun prakteknya tidak begitu di kita. Lebih memilih qaul dhaif pada bagian ini, dan itu yang dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Wallahu a'lam. Sudah ya? Iya baik. Doa lah.